Seberapa pentingnyakah Palestina bagi bangsa Indonesia? Baru-baru ini kita ketahui berita tentang konflik antara Palestina dan Israel kembali mencuat di muka dunia saat ini. Lalu, bagaimana dengan sikap Indonesia? Simak video ini sampai selesai. Indonesia will not back an inch in our support for Palestinian statehood. Kalian pasti bertanya-tanya, ada urusan apa Indonesia dengan negara nun jauh di sana yang bernama Palestina? Dan mengapa selama ini Indonesia sangat antusias membantu Palestina? Sehingga Indonesia pernah dinobatkan sebagai negara donatur paling banyak bagi negara tersebut. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, tokoh-tokoh Indonesia pada saat itu mulai bergerilya untuk mendapatkan dukungan internasional. Salah satu syarat menjadi negara yang berdaulat adalah harus mendapatkan dukungan dari negara lainnya. Di dalam tokoh Indonesia itu diantaranya adalah Haji Agus Salim dan Abdurrahman Baswedan, yang pada saat itu berusaha untuk mendapatkan dukungan luar negeri kala itu. Kalau kita kembali kepada sejarah kita, ternyata negara-negara Arab lah yang pertama kali mengakui Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Dan yang paling pentingnya adalah dukungan pertama itu datangnya dari Palestina, yang disarankan oleh Syekh Amin Al-Husaini, seorang mufti besar dari Palestina, lewat radio berbahasa Arab di kota Berlin. Setelah itu, dukungan dari negara Mesir juga berhasil didapatkan berkat dukungan dari pimpinan Ikhwanul pada saat itu, yakni Syekh Hasan Al-Banna. Kuatnya dukungan rakyat Mesir ini yang disponsori oleh Ikhwanul Muslimin membuat pemerintah Mesir mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Setelah itu, barulah negara-negara Arab yang menyusul seperti Suriah, Lebanon, Irak, Yaman, dan juga Arab Saudi. Secara singkat kita, bangsa Indonesia mempunyai hutang sejarah kepada bangsa Palestina. Itulah alasan historis Indonesia mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan penuh bagi bangsanya tersebut. Karena Insinyur Soekarno pernah mengatakan kepada rakyat Indonesia, selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada rakyat Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan oleh Israel. Dan pertanyaannya adalah, sampai kapankah konflik ini akan berakhir? Di atas itu semua, di atas teori konspirasi di belakang konflik ini, kita semua tahu bahwa yang menjadi nomor satu itu adalah kemanusiaan di atas segalanya. Saya ingin menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas perkembangan situasi di Gaza. Tindakan kekerasan harus dihentikan, isu kemanusiaan harus menjadi prioritas saat ini, dan kita harus mencegah agar kondisi tidak semakin buruk. Karena yang menjadi korban bukan hanyalah seorang tentara militer saja, tetapi begitu banyak juga seorang rakyat sipil, anak-anak, dan bahkan seorang lansia yang tidak berdaya. Bahkan ada sebuah peribahasa yang mengatakan, dalam perang itu yang menang jadi arang dan yang kalah menjadi abu. Betapa mahal, semua itu harus dibayar dengan banyaknya nyawa yang tidak berdosa. Di samping itu juga, ternyata konflik ini juga membuktikan bahwa bukan semata-mata menjadi konflik beragama di antara satu sama lain. Karena di dua negara tersebut terdapat agama-agama yang menjadi minoritas bagi negara keduanya itu. Ini juga menjadi kompleksitas permasalahan dalam konflik keduanya, terutama Hamas dan Israel. Jadi teman-teman, itulah mengapa Indonesia dari dulu sangat menganggap Palestina seperti saudara jauh yang masih terjajah. Karena sebenarnya kita mempunyai hutang sejarah kepada mereka, yaitu apa? Sebuah pembelaan perjuangan kemerdekaan bagi bangsa mereka. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mendukung saudara kita yang ada di Palestina. Jika tidak bisa mendukung secara perlawanan terhadap penjajahan oleh Israel, maka cukup dengan beberapa lisan dari doa kita dan beberapa donasi sumbangan untuk meringankan beban-beban saudara kita yang ada di Palestina. Jadi masih mengherankan kalau ada sebuah kalimat yang mengatakan, mengapa kita harus mengurusin masalah mereka? Berarti kamu masih harus membuka matamu untuk melihat sejarah yang kalian belum ketahui. Dan di sini Akram Junaidi dari SMA Negeri 1 Jerewe, and I say thank you very much for watching this video.